Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafar alias Ujang. Mau nanya Ustadz. Dari mana? Dari Purworejo Pituruh, Pak. Oh, dari Pituruh, mari ya. Yang mau saya tanyakan tentang perjalanan. Yang dimaksud perjalanan di dalam ayat 6 dari surat 84 dan ayat 4 dari surat 70 itu bagaimana? Karena kalau perjalanannya malaikat itu cukup 1 hari, tapi kalau manusia 50.000 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, larangan sebagai seorang Islam itu untuk memilih atau mengambil pemimpin dari kalangan kaum kafir itu ada di Quran atau ada di hadis. Sekalian penjelasannya, karena kadang-kadang seorang Islam itu cara mencari nafkah itu dipimpin atau diatur oleh seorang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau melihat di Indonesia menurut berita itu banyak bencana dari mulai Aceh, gunung meletus, dan yang saya alami di Purworejo itu banjir. Bahkan menurut berita kabarnya yang terakhir ini Jakarta juga banjir. Lah musibah-musibah semacam itu apakah musibah yang termasuk dikatakan oleh Allah yang ada di dalam surat 42 ayat 30? Kalau jika bukan yang dimaksud itu musibah apakah yang dimaksud dalam ayat itu? Mohon penjelasannya. Atas penjelasannya terima kasih. Ini rombongan dari Pemalang, ada yang mau nyambung Pak, kalau diperbolehkan. Silakan ya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memperkenalkan, nama saya Muslih dari Comal Pemalang. Ya, mari. Yang saya tanyakan Ustadz, yaitu pada brosur, yaitu yang pertama surat Al-Fat. Di sana bahwa Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dalam hal ini yang saya tanyakan, apakah berlaku pula kepada umatnya atau terhadap orang tertentu? Yang kedua, yaitu mengenai Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu turun hanya 1 kali pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian juga ada yang berpendapat setiap bulan Ramadan datang. Nah, ini yang saya tanyakan, kalau yang pada setiap bulan Ramadan datang, itu apakah tidak secara akal kita bahwa yang namanya Lailatul Qadar kalau umpamanya turun pada tanggal ganjil dan jam tertentu, padahal umat Islam itu di belahan dunia itu ya ada yang bagian timur, ada yang bagian barat. Satu contoh, umpamanya tanggal 29 ganjil ini, yaitu di Indonesia turun jam 12. Nah sekarang yang di Mekah itu turun jam berapa? Nah ini kan yang menjadi sulit ini Pak. Nah ini, sebab waktunya berbeda. Ini itu ya. Nah, ini kalau turun setiap bulan pada bulan Ramadan. Yang ketiga, bahwa saya punya piaraan kucing. Nah dulunya waktu masih kecil itu biasa bagus, artinya kalau kencing ya pada cari tempat yang baik, artinya di kebun atau di mana. Sekarang setelah lama-lama kok ini kencingnya sembarangan. Nah, yang menjadi pertanyaan itu apakah air kencing kucing itu najis atau tidak? Demikian pertanyaan saya, mudah-mudahan mendapatkan keterangan yang jelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca surat Surat ke-84 surat Al-Insyiqaq ayat 6. ayat 4. Al-Insyiqaq ayat 6 Ustaz. Ayat 6 atau ayat 4 ya? Nanti ayat 4-nya di surat Al-Ma'arij Ustaz. Oh ya, ayat 6. Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Kemudian di surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Apa yang ditanyakan? Maksud perjalanan tadi Ustaz. Ya. Jadi ya, manusia itu dikatakan ya insan innaka katihun ila rabbika katham famulaqih. Dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6. Wahai manusia, hakikatnya kamu itu telah bekerja, berusaha bersungguh-sungguh untuk menemui Tuhanmu dan pasti bakal ketemu. Jadi kita manusia ini sadar atau tidak sadar, sebetulnya aktivitas kita sehari-hari itu hanya ingin kembali kepada Tuhan. Ingin ketemu Allah dan pasti bakal ketemu. Ya? Maka tiap hari kita pergi dari Purworejo ke sini, nanti dari sini pulang lagi, nanti sampai rumah lelah, istirahat, ngantuk, tidur, lapar, makan, ya. Nah, nanti setelah itu aktivitas lagi tiap hari rutinitas begitu tuh sebetulnya mau kemana toh? Mau kemana? Innalillahi wa inna ilaihi akan kembali pada Allah. Kita sudah berusaha. Setiap langkah kaki kita sebenarnya mencari mau kembali menemui Tuhan. Maka tidak akan berhenti sebelum ketemu Allah. Manusia perjalanan hidup ini bertambah tahunnya, hakikatnya makin dekat ketemunya Allah. Bertambah bilangan tahun, bentar lagi tahun 2014, nanti bentar lagi 2015, berarti perjalanan kita untuk ketemu Allah makin dekat. Dan pasti bakal ketemu. Apakah kita percaya ada Allah atau tidak, pasti nanti akan kembali kepada Allah. Nah, maka itulah kalau orang yang beriman, karena kita itu bakal kembali kepada Allah, maka mempersiapkan wal tandur nafsum ma qaddamat ligot. Supaya siap jiwa itu mempersiapkan apa yang untuk bekal ketemu Allah nanti itu apa. Harta jelas kita tinggal, anak kita tinggal, pangkat jabatan tinggal, ya toh? Kalau angkatan perang atau tentara ya bintang apa strip atau bintang 1, 2, 3, 4 tinggal semua. Nah yang dibawa apa? Apa? Amal. Maka Nabi kita mengatakan orang hidup ditemani 3, yang 2 kembali, yang 1 terus menemani sampai ketemu Allah. Yang kembali itu ahluhu wa maluhu. Yang kembali itu harta, ahli warisnya dan hartanya. Yang ketemu Allah, menemani sampai ketemu Allah, amaluhu, amal perbuatannya. Nah maka itulah jangan sampai kita ketemu Allah ditemani amal perbuatan yang jelek, yang akan menjadi penentu kehidupan kita di akhirat kelak. Waman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amman khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi kalau teman baik yang kita nemani nanti teman baik dan teman jahat semua menemani. Kalau ditimbang dihisab oleh Allah kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya, masuk surga kamu.
Kalau ternyata teman jeleknya lebih banyak daripada teman baiknya, ya masuk neraka. Maka kita berusaha menghadap Allah itu dengan ditemani amal yang baik, yang banyak. Nah gitu, sadar atau tidak sadar kita mau ke sana. Kemudian ayat berapa tadi? Berikutnya ayat 4 surat Al-Ma'arij. Surat apa? Al-Ma'arij ayat Ya, 4. Ma'arij. Itu perjalanan malaikat untuk menghadap Allah itu selama 50.000 tahun. Ya. Sehari kadarnya 50.000 tahun. Jadi sehari di alam sana nanti kalau dihitung hari-hari sekarang sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun perhitungan di dunia ini baru 1 hari besok di perjalanan malaikat tadi yang akan lapor kepada Allah tadi selama 1000 tahun. Ada lagi yang menerangkan 1 hari di dunia ini sama dengan 1000 tahun di akhirat kelak. Nah itu masalah gaib. Maka kalau orang hidup di dunia ini 100 tahun, itu belum ada 1 hari hidupnya di sana nanti. Ya, maka hidup di dunia itu sangat sebentar, sangat sedikit. Dan kalau 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, kita umur 100 tahun wis dengkelan ngerasa melaku itu di dunia ini. Padahal di sana nanti 100 tahun di dunia ini belum ada 1 hari di sana. Ya. Maka hidup di sana itu kekal. Tidak ada batas waktu. Selama-lamanya hidup di sana nanti. Maka orang Yahudi, orang Nasrani yang katanya mau menempati surga, dia jadi kekasih-kekasih Allah. Bani Israel itu akhirnya nanti menempati surga. Walaupun harus masuk neraka dulu katanya, saya nanti paling di neraka hanya beberapa hari, gitu kan? Coba kamu hitung kira-kira kamu ingin di sana beberapa hari itu berapa hari? Beberapa hari itu berarti kan lebih dari 1 hari kan? Beberapa hari. Taruhlah umpama 10 hari di sana, kamu hitung di dunia ini 1 hari di sana itu 1000 tahun. Nah kalau 10 hari, 10.000 tahun kamu hidup di dunia ini. Jadi jangan dianggap neng rokok lah telung dino ya enteng. 3 hari berarti 3.000 tahun. Siksa yang paling ringan kalau delamaan kaki menginjak bara api neraka, otaknya ini mendidih selama 3.000 tahun. Nah inilah, maka jangan nyepelek. Lah itu perhitungan 50.000 tahun, 1000 tahun itu alam gaib yang kita tidak bisa secara pasti mengetahui itu. Tapi dikabarkan oleh Allah seperti itu, menggambarkan bahwa hidup di sana itu bandingkan kehidupan di dunia itu sangat sedikit. Di sana waktu tidak terbatas, kekal abadi dan di sana. Kemudian musibah. Musibah saat ini banjir, tsunami, di Purworejo sekarang banjir, kemarin hujan abu, Merapi, dan di tempat-tempat lain yang sekarang juga sedang banjir, longsor dan sebagainya. Nyata, bisa juga itu suatu azab, bisa, karena Allah mengatakan, coba dibaca dulu surat 42 ayat 30 itu apa itu maunya? Tadi 42. Surat ke-30 ayat 42. Enggak kebalik, bukan 42 ayat 30. Yang tadi surat ke-42 ayat 30 apa? Surat ke-30 ayat 42 yang tanya tadi. 4. Surat 42 ayat 30. Nah, jangan dibalik. Surat ke-42 ayat 30.
Wa ma asabakum min musibatin fima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ya kan? Jadi musibah yang menimpa manusia itu hakikatnya kesalahannya sendiri. Tidak setiap manusia berbuat salah langsung didatangkan musibah, masih banyak yang dimaafkan oleh Allah. Walaupun manusia berbuat itu, musibah belum didatangkan masih banyak. Tetapi hakikat musibah itu karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Ya. Seperti banjir, di mana-mana terjadi banjir, Jakarta banjir, itu karena salah tangan manusia sendiri. Karena banyak hutan-hutan gundul ditebangi, ya dah? Terus jadi rumah-rumah bangunan indah-indah, air hujan tidak bisa meresap ke tanah langsung. Dari Bogor tidak dimeresap ke tanah, langsung hanyut milik ke Jakarta, banjir ke Jakarta. Di Jakarta tidak ada situ-situ, sudah tidak ada. Tempat-tempat penampungan air sudah tidak ada. Ya, jadi bangunan semua. Ya. Nah, itu akibat perbuatan manusia. Sungai-sungai diuruki sampah-sampah semua. Nah, maka akhirnya jadi musibah banjir. Karena sungai tempat air, tempat penampungan air dihuruki sampah semua, jadi dangkal. Sehingga air yang sudah ditampung di sungai tidak muat, akhirnya meluap banjiri manusia semua. Ya, jadi dari manusia sendiri. Tidak setiap itu dia didatangkan musibah, tidak, banyak yang dimaafkan juga oleh Allah. Walaupun perbuatan manusia masih banyak. Tapi semua musibah menimpa manusia itu karena perbuatannya manusia itu sendiri. Ya, itulah antara lain. Adapun bentuk adab sunnah ini bisa juga itu dari adab dari Allah. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 65 itu, ya, wallahu qadiru ala ayyab asa alaikum adzabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Undur kaifa nusariful ayati la'allahum yafqahun. Qul huwal qadiru ala ayyab asa alaikum adzaban. Coba dibaca. 65. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 65. Saya baca artinya langsung. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Ya kan? Jadi katakanlah Muhammad, Allah itu berkuasa mendatangkan azab dari atas. Dibaca tafsirnya itu, keterangannya itu. Azab yang datang dari atas seperti hujan batu, sambaran petir dan lain-lain. Yang datang dari bawah seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya. Ada. Datang dari atas sambaran petir, hujan batu. Zaman dulu umatnya Nabi dahulu pernah dihujani batu, umatnya Nabi Lot dahulu. Ya, baru sekarang juga hujan batu ketika Merapi meletus itu hujan batu dan pasir. Ya, hujan batu, disambar petir atau sambaran awan panas. Ya, sekitar Gunung Merapi habis, tanaman habis, ludes semua disambar awan panas. Atau dari bawah kaki, banjir. Tadi atau tanah longsor. Nah, yang ketiga ini yang kadang tidak disadari manusia. Atau memasukkan kamu ke dalam suatu kelompok atau golongan yang selalu bertikai. Jadi kalau umat manusia selalu bertikai, apalagi umat Islam, itu sebagian azab dari Allah.
wujudnya adab dari Allah antara lain bertikainya umat manusia itu. Apalagi sama muslim. Al muslimin al muslimah kul muslim mestinya saudara. Satu sama lain saling menjaga keselamatannya. Lah kok ini malah bertengkar, berkelahi sampai bunuh-membunuh, itu adab dari Allah. Maka salah satu bentuk adab yang diberikan oleh Allah itu kalau terjadi pertikaian sesama umat Islam ini. Nah, itulah antara lain bentuk-bentuk adab. Ya, kemudian yang dari Bapak. Tadi larangan mengambil pimpinan orang-orang kafir tadi Ustaz. Oh ya, itu dari Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan min dunikum. Ya dibaca itu surat Ali Imran apa berapa itu 118 119 atau berapa? Di surat Ali Imran ayat 118. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Terus 51 Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat An-Nisa ayat 144. Surat An-Nisa ayat 144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Ya kan? Jadikan teman tidak boleh. Surat Ali Imran 118 tadi. Jadikan pemimpin tidak boleh Yahudi dan Nasrani. Jadi pemimpin, wali itu pemimpin. Ya. Orang-orang kafir tidak boleh, orang Yahudi, Nasrani atau orang kafir yang lain dilarang. Karena pada hakikatnya mereka itu tidak henti-hentinya memadharatkan kamu. Kebencian mereka tampak dari ucapan-ucapannya yang tersimpan dalam hati lebih besar lagi. Mulutnya tampak kebencian, dalam hatinya yang tersimpan kebenciannya lebih besar daripada sekedar ucapannya. Ya. Dan mereka suka yang menyusahkan kamu. Kalau kamu susah, dia senang. Kalau kamu dapat kesenangan, dia susah. Maka yang begitu jangan kamu jadikan teman, jangan kamu jadikan pemimpin. Ya, enggak boleh kita. Itu, jadi itu tadi Al-Qur'an. Terus dari Bapak dari Comal tadi, Bapak Muslih dari Pak Muslih.
Ya. Surat Al-Fatah ayat 2, coba dibaca tadi. Dari brosur halaman pertama di surat Al-Fatah ayat 2. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Itu Nabi Muhammad itu maksum, terjaga dari dosa. Diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ya, Nabi. Maka Nabi Muhammad itu orang yang maksum, terjaga dari dosa. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang, diampuni semua. Jadi Nabi itu bebas dari dosa. Itu Nabi Muhammad. Nah, memberikan tuntunan pada Nabi dan untuk umatnya itu Al-Quran. Berikan tuntunan pada Nabi untuk menyebarkan kepada umatnya dengan Al-Quran itu. Memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah kemudian apakah itu, Lailatul Qadar itu turun tiap bulan Ramadan dan hari tertentu, bulan tertentu, jam tertentu. Akhirnya Bapak berpikir bingung sendiri kan. Kalau jamnya tertentu, misalnya sana tanggal 27 jam 4 sore misalnya. Nah sini jam berapa? Apa sini ya jam 4 sore? Nah, kalau di sana jam 4 sore, di sini jam berapa? Jam 8 malam. Nah, berarti kan jamnya beda. Tuh Lailatul Qadar itu turunnya kapan? Diturunkan oleh Allah itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah tidak menerangkan kalau Lailatul Qadar itu turun tiap bulan Ramadan. Hanya Lailatul Qadar itu suatu kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau Lailatul Qadar itu dimaksud turunnya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Nah kira-kira apa tiap bulan Ramadan, apa bulan Ramadan waktu Nabi mendapat wahyu itu? Kapan Lailatul Qadar turun? Kalau Lailatul Qadar itu yang dimaksud turunnya kitab suci Al-Quran, berarti tidak setiap bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan sekarang Quran diturunkan kepada siapa? Wong Nabi yang menerima Quran sudah wafat. Kalau diturunkan lagi apa Quran tambahan? Padahal Quran diturunkan yang terakhir itu sudah dinyatakan oleh Allah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Sudah sempurna. Nabi yang menerima wahyu sudah diwafatkan oleh Allah karena sudah sempurna, tidak akan ada wahyu turun lagi. Maka kalau Lailatul Qadar itu dimaksudkan turunnya Al-Quran, yaitu pada bulan Ramadan ketika Nabi masih hidup dahulu, bukan sekarang. Memang tiap Ramadan, tiap tahun bulan Ramadan datang, tetapi tidak tiap tahun Quran diturunkan. Jadi Quran diturunkan ya bulan Ramadan zaman dahulu, zaman Nabi dulu. Sekarang udah tidak ada. Dan Lailatul Qadar itu disebut Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah. Karena turunnya Al-Quran itu. Maka tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Pada bulan yang penuh berkah turunnya Al-Quran itu, malaikat turun, berturunan semua. Mengayu bahagia, menghormati, ya, merayakan turunnya kitab suci Al-Quran. Pada saat itu, ya, kalau saat sekarang ini dah tidak turun Al-Quran. Itu. Maka itu orang yang meyakini Lailatul Qadar turun tiap bulan Ramadan silahkan. Tapi kalau yang dimaksud Lailatul Qadar itu turunnya kitab suci Al-Quran, jelas berarti Lailatul Qadar itu turun pada waktu
Nabi masih hidup dulu, sekarang sudah tidak ada Lailatul Qadar turun lagi. Kalau yang dimaksud Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Terus apa lagi tadi? Air kencing. Air kencing kucing itu najis apa tidak? Nah dulu ketika kecil masih nurut, kencing ditarik tempat yang baik, ya baik bagi kucing. Kucingnya kalau dulu kencing diurugi. Nah, setelah makin gede, oh tempat yang baik ternyata bukan di tanah, tempat yang baik itu di kasur, tempat yang baik itu di spray, gitu tak? Nah maka kencingnya di situ, berarti kencingnya makin pinter memilih tempat yang baik. Najis apa tidak? Najis dalam arti kotor, tetapi tidak menghalangi untuk sahnya sholat. Gitu. Jadi najis dalam arti kotor, air kencing, kucing, kotor, najis. Kencing kambing, najis. Kencing jaran, najis. Kencing sapi, najis. Tapi yang najis dalam arti wajib dibasuh, kalau mengenai itu kencingnya siapa? Manusia. Maka kencing manusia itu dengan kencing jaran lebih bersih kencing jaran. Ini sok kementus manusia. Jadi kencing manusia itu kalau kena sarung, gue sholat tidak sah. Tapi kalau kencing sapi sah, sholat. Ya, itu sholat boleh. Gitu ya. Belum. Mbok wongi, mbok ayu kaya ngapa, ganteng kaya ngapa, kencingnya najis. Kotorannya najis. Dalam arti tidak sah. Kalau kena harus dicuci. Tapi kalau kencing sapi, ya, kalau kena pakaian, dipakai sholat, sah. Tidak wajib dicuci. Tidak wajib. Itu ya. Ya, yang lain apa lagi? Baik, mic nomor 35 dipersilahkan. Mic 35. Yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat dekat mic ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sururi dari Sumber Simo Boyolali. Ya. Di sini saya mohon dijelaskan mengenai adanya dua hadis, Pak. Hadis yang pertama itu menjelaskan bahwa orang yang sudah mati itu rohnya dibawa ke atas ke Lauhul Mahfuz. Yang satunya Rasulullah berjalan di tengah malam, itu ada suara tangis di kuburan. Kemudian Rasulullah menancapkan pelepah kurma sehingga tangisnya sudah enggak ada. Jelaskan di antara dua hadis tersebut, Pak. Satu. Yang nomor dua, apakah suci dari hadas kecil itu juga termasuk syarat sahnya tawaf, Pak? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, kalau tadi tidak ada hubungan dengan roh. Nabi berjalan melewati dua kuburan. Nah, kemudian Nabi mengambil pelepah kurma, dibelah menjadi dua, sebagian ditancapkan di satu kuburan, yang sebagian ditancapkan di kuburan yang satunya lagi. Peristiwa itu dilihat oleh sahabat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berbuat sedemikian itu? Nabi mengatakan, dua orang ini sedang disiksa di dalam kubur. Yang satu disiksa karena kencing, tidak istibra ketika kencing, tidak tuntas, tidak atus, dan tidak istinja. Ya. Yang satu lagi disiksa karena suka namimah, suka adu-adu.
Cara Jawane tumbak cucuan gitu ta. Sana ngadu-adu sini, ngelek-elek sana, sini ngelek-elek sini. Nah, gitu timbul permusuhan satu akibat itu. Maka Nabi mengambil bahwa sudah ditetapkan tadi, mudah-mudahan Allah menghentikan atau siksa kubur ini tidak disiksa dalam kubur orang ini selagi pelepah kurma ini belum kering. Jadi Nabi diberitahu oleh Allah dua kuburan itu sedang mengalami siksa kubur. Yang satu disiksa karena kencing, tidak istibra, tidak tuntas tadi, tidak dipakai, tadi tidak istinja. Yang satu karena namimah. Itu yang bisa ambil pelajaran, bukan rohnya di situ disiksa kubur. Nah, yang satu hadis tadi yang mungkin yang Bapak terangkan tadi, orang yang meninggal dunia ya, memang rohnya itu di mana? Itu alam gaib, tidak ada yang tahu. Ya, hanya orang yang baik memang nanti ya disiksa dimasukkan dalam kubur. Malah diterangkan dalam hadis Nabi, menunggu datangnya kiamat, orang yang baik amalnya nanti seperti orang tidur, tidurnya pengantin baru. Cepet gitu loh. Jadi cepet, pengantin baru itu nek tidur kan cepet padang toh. Jadi kaya wengine kaya singkat sekali gitu loh. Pengantin baru kuwi. Saya pengantin lama lali. Jadi pengantin baru itu katanya kalau tidur, jadi kaya turun lah kayak leres dili itu ngerti kita wis padang, berarti cepat sekali. Jadi menunggu hari kiamat itu cepat sekali. Tapi ke orang yang amalnya jelek, menunggu datangnya hari kiamat itu kok ora teko-teko. Dirasakan datang kiamat siksa kubur itu berhenti. Nah, dalam hadis diterangkan orang yang amalnya jelek itu kuburnya belum dimasukkan ke neraka. Hanya tiap hari itu kuburnya itu dihubungkan dengan pintu neraka. Tiap hari mendapat hembusan panas uap neraka tadi menghembus ke dalam kuburnya sehingga panas terus, maka tidak betah-betah reso tidur. Nunggu-nunggu kapan datangnya kiamat ini. Selak ora betah mendapat hembusan panas dari neraka tadi. Itu. Jadi itu masalah rohnya di mana, itu alam gaib, tidak ada yang tahu. Karena Nabi pernah ditanya, alunaka ani ruh, ada orang bertanya tentang ruh kepadamu ya Muhammad, kul huwa min amri rabbi, ya itu urusan Tuhanku, urusan Tuhan, urusan Allah tidak ada yang tahu. Nah gitu ya, itu pertanyaan. Kemudian yang kedua, suci dari hadas kecil apakah syarat sahnya? Ya, tawaf itu memang harus suci dari hadas besar maupun kecil. Maka orang tawaf, ya kalau mau tawaf harus wudu dulu. Kalau nanti batal wudunya, ya wudu lagi. Artinya seperti orang mau sholat memang tawaf itu sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid gitulah. Kalau orang masuk masjid tidak boleh duduk sebelum sholat 2 rakaat. Lah kalau di Ka'bah sana, orang ke sana jangan sholat dulu tapi tawaf dulu. Nah untuk tawaf harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu betul memang begitu.